Halo semua, halo gengs. Kali ini gua akan buat tutorial cara konversi SHP ke KML atau KMZ dengan menggunakan QGIS. Ya, ini kerjaan kerjaan gua yang membosankan yang selalu diberikan oleh Pak Bos. Oke, kali ini gua buat tutorialnya. Pertama, ini ada file SHP yang diberikan dan diminta untuk dikonversi ke KMZ. KMZ itu format spasial yang dikelola oleh Google. Jadi standarisasinya menggunakan menggunakan XML eh, XML Extension Markup Language dan eh, khusus untuk spasial formatnya diubah menjadi KML dan ada namanya KMZ. KMZ itu eh, gabungan mana ya, bentar. KMZ itu merupakan file zipnya dari KML itu. Jadi KML digabung-gabungin jadi zip, itu disebut jadi KMZ. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, pertama kita buka QGIS-nya, lalu kita import file SHP-nya. Ini ada SHP, 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 SHP. Ingat ya, file SHP itu biasanya terdiri dari minimal 4 file. Ada DBF, ini berisi database-nya. Ini apa? Berisi atributnya. Ini ada PRJ, nih berisi informasi proyeksinya, dan SHX ini untuk indeks dari data spasial itu. Oke, untuk masukin ke QGIS bisa open dari sini lah, bisa add langsung atau bisa langsung kita share aja ke sini. Tik nong. Oke, ini data-datanya. Ini ada 5 file SAP. 5 5 ada line, ada polygon, ada point dan polygon. Pertama, cara konversinya gampang banget, tinggal klik kanan di sini, export, lalu save feature as. Ini kita pilih KML, lalu tempat penyimpanannya di mana, di desktop, ini folder KML. Nah, lalu ini tadi apa nih, STAIPPK. Ini ada layar-layarnya yang mau dimasukin, mau kita masukin semua atau tidak dicentang, terserah. Mau ini, kalau di sini saya centang semua, saya nggak tahu ini apa isinya. Terus ini eh, untuk sistem proyeksinya, sebenarnya selagi itu masih dalam format digital, tidak masalah mau kita pakai zona apa aja atau mau pakai UTM apa aja. Ya, karena masih format digital, jadi masih gampang untuk dikonversikan antara antara proyeksi dan yang satu dengan yang lainnya. Berbeda kalau sudah dicetak kan, kalau sudah dicetak berarti itu udah fix, sudah sulit untuk diubah-ubah koordinatnya. Kalau masih digital, jadi mau pakai apa aja nggak masalah sih seharusnya. Yang paling umum biasanya nih Devel 4326 WGS 84, tapi sekarang saya biarin aja ini karena ini bawaan dari file project SHP-nya, yaitu UTM zona 49S. Kalau mau lihat proyeksinya bisa dilihat ini file PRJ-nya, kita buka, terus buka di Notepad coba. Ini dia di Notepad PRJ nih, project UTM zone 49, nih ada informasinya, unit degree ya,
UTM zone 49 sama dengan kayak kan UTM zone 49. Oke, ini kita pilih KML. Tadi KML, pilih folder penyimpanan, lalu add save file, nggak usah lah, add save file aja. Oke, save file. Ini dia hasilnya KML. Tadi kita buka atributnya. Ini kalau KML dia ngegenerate beberapa kolom otomatis, yaitu nama, deskripsi, timestamp, begin, end, attitude sampai sini. Lalu setelah icon ini dia atribut sebelumnya, ya layer atribut yang tadi. Jadi kalau kita ekspor ke KML itu dia otomatis ngebuat file atribut dari name ini, deskripsi sampai ke icon. Ini udah jadi satu file. Selanjutnya kita ekspor yang lain lagi. Ini raw ipkh, export save feature as KML raw ipkh. Gini ya, sebenarnya kalau mau kita gabungin di satu file bisa, tapi ini saya buat terpisah aja biar lebih mudah untuk apa ya, untuk edit dan sharing, memperbaiki dan sebagainya macam. Jadi filenya saya buat terpisah, digabungin ntar terakhir. Jadi masih terpisah dulu file KML1 dan KML2 seperti yang tadi. Ini CRS nya file add save. Oke, ini udah ada muncul sama, dia kan ngegenerate sampai icon ini. Coba lihat yang ini, open atribut, kita bandingin ini file aslinya, atribut aslinya. Lalu ini atribut yang ada kayak atribut yang sudah diekspor ke KML, ada name, description, timestamp. Lalu di akhirnya ini sama seperti atribut aslinya. Selanjutnya ekspor lagi point ipkh. Oke, CRS nya oke. Udah poin hasil. Oke, selanjutnya ini ada keterangan ipkh, ekspor keterangan ipkh. Oke, selanjutnya ini batas ipkh. Oke, sebelumnya saya jelasin ini kenapa filenya, atribut filenya seperti ini. Ini karena ini hasil ekspor SAP dari DWG. Hasil ekspor SAP dari DWG itu atributnya bisa dimasukin sih, terserah, bebas mau masukin atribut layer, JM layer atau JMTP atau map name atau elevasi. Ada border color, border width, border extend apa ya, jenis lainnya kayak solid atau apa, fillnya no fill. Ini kayak ini file export dari DWG, file SAP, dan ada atributnya. Ini atribut settingan dari DWG seperti ini. Oke, ini KML. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya bisa dibuat jadi satu file KML, misalnya seperti ini. Coba kita ekspor ulang, gabungan KML, layer name, ini layer namanya STAIPPKH, di layer name STAIPPKH, nama filenya gabungan KML, add save file. Jangan kita add dulu. Oke, kita pisahin dulu lah, kita group, terus ini kita group juga biar lebih mudah. Group
rename, ekspor KML, kita keluarin, saya keluarin. KML nih rename original SHP. Ini original SHP, ini ekspor KML. Tadi kan kita udah ekspor SPPK. Terus ini kita ekspor lagi kita masukin ke file gabungan KML yang tadi, pilih nama yang sama, layer name-nya ROW PPKH, file ntar aja. Terus poinnya ekspor lagi, masukin ke gabungan, poin IPPKH, file matiin. Oke, berat, lumayan besar. Ini alasan kenapa saya lebih suka dipisah, karena semakin banyak file digabung semakin berat. KML udah belum sih? Walaupun filenya masih 499 MB. Kok lama ya nyimpannya? Udah, kita coba ekspor yang lainnya, ekspor save vector as ke gabungan. Poin IPPKH. Save filter. Salah. Override karena ada layer yang sama. Cancel dulu. Salah nama. Keterangan IPPKH. Oke. Terus ini batas kita ekspor lagi. Gabungan KML. Batas IPPKH. Oke. Ini proses 2. Jadi ini KML terpisah satu-satu, dan ini gabungan semua KML gabung jadi satu. Lihat filenya paling besar nih, 2 MB, ini kecil-kecil. Oke, kita tunggu lama ya, makanya lebih baik di split, dibuat terpisah aja pada harus digabung. Oke, sudah selesai. Selanjutnya jadi 1,4 MB, 2 MB lah, 1,5 MB. Selanjutnya coba kita masukin ke sini, kita masukin satu file. Nah, ini dia gabungan KML nih. Nah, lihat nih, ada kok cuma 4 row ya. Batas poin ROW STA, wait, STA row poin keterangan. Keterangan kayak tadi kegabung sama yang poin. Udah, biarin. Add layer to a group biar nggak berantakan. Salah masukin. Kita masukin kalau pilih satu berarti yang diimport cuma satu, kalau dipilih semua berarti ini import semua. Add layer to a group. Oke. Ini gabungan KML. Ini batas zoom layer. Coba kita matiin yang ini, matiin juga yang ini. Kok ininya poin BPKH. Oke, keterangan coba, keterangan gitu. Kayak yang bermasalah ini, masalah ekspornya. Terus ini STA. Oke, yep, ada bermasalah kayaknya gara-gara tadi kita ekspor berbarengan, jadinya bermasalah. Jadi intinya seperti itu, lebih baik dipisah aja daripada harus digabungin. Oke, kita remove group. Ini original SAP, ini export KML.
Lanjutnya bagaimana terus file ini kita apain untuk dibuat ke KMZ, sayangnya di QGIS nggak bisa, atau saya nggak tahu caranya, nggak bisa atau gua yang nggak tahu caranya. Jadi kita gunakan gunakan cara lain, yaitu kita buka di Google Maps, Google My Maps. Caranya di Google My Maps ini kita bisa buat peta sendiri, bisa di sharing ke orang lain. Kita buat peta baru, judul IPPKH 2022 0418 IPPKH. Simak. Ini kita masukin file KML tadi, desktop, new folder, KML. Masukin satu-satu ya. Batas pertama, batas, oke. Batas nggak tahu, ini kayak salah ngirim file nih. Apa ini? File apa ini? Gaya seragam. Kuning kayak file gak jelas ini, kayak salah masukin. Apa ini? Biarin lah. Tambahkan lapisan lagi nih. Tambahkan layer, lapisan, atau bahasa Inggrisnya layer, bahasa Indonesia lapisan. Tinjau, preview, bagikan, share. Tambahkan layer lagi. Kita import. Jadi batas sekarang keterangan. Ini keterangan apa sih? Coba kita lihat keterangan. Keterangan apa nih? Oh, nama desa, batas ruang, teks ruang nih. Oke. Oh iya, cuma teks doang. Keterangan gaya seragam, kasih labelnya nama. Terus ini kita ganti, jangan poin gini gitu. Apa ya, label bagusnya apa keterangan itu cocoknya teks, nggak ada ya, teks, t deskripsi atau ini aja tanda kutip. Oke, terus warnanya bu ya udah bu aja. Ini kita tambahin lagi poin IPPKH. Poin ini apa ya? Poin ini kayaknya cuma batas, apa, poligon ini di explode jadi poin ini seperti ini, terus terluar. Gaya seragam kayaknya label nggak perlu ya, nggak ada informasi yang penting di poin ini juga. Lalu kita ganti titik aja, poin warna kuning atau oranye. Oke, oranye. Selanjutnya kita tambahin lagi layer, import. Tadi poin kan, terus habis poin ROW kita masukin. ROW gaya seragam ya, labelnya kayak nggak ada yang label yang penting. Warna kita samain sama titik aja, warna oranye biar kelihatan. Oke, terus tambahin layer lagi. Maksudnya STA.
Oh ya, ini kayaknya dia salah ekspor ya. STA ini seharusnya poin, tapi dia ekspornya jadi line, dua line. Lebih tepatnya jadi dua line. Coba ini STA 75, kita lihat STA 75 zoom. Kan cuma satu garis doang dia. Ini STA 751, ini STA 752. Seharusnya ini jadi poin, seharusnya ini cuma sebatas poin di sini, tapi ini malah dibuat di dua garis. Jadi ini kesalahan cara mengekspor di AutoCAD ya, jadi seperti ini. Seharusnya dia mengekspor poin tapi malah jadi garis dua gini. Oke, ini kita main label. Ada label yang perlu STA, kita lihat label Staman Stapret. Masukin apa nih? Ya nggak usah pakai label lah, label. Oke, udah label aja. Terus warnanya kita buat merah biar kelihatan. Oke, sudah jadi semuanya, udah 5 KML yang kita masukin sini. Ini kita buat bagikan, siapapun dapat melihat. Oke, lalu ini copy, kita bagikan ke orang itu. Ini kan udah, kalau sebenarnya ini bisa kita ekspor juga, ekspor ke KMZ, lebih tepatnya ke KMZ. Nah, ini KMZ. Coba kita open langsung. KMZ ini dia berarti dia nggak gabungin 5 file ini menjadi satu file KMZ, dan style-stylenya juga dimasukin, termasuk warna, label, warna, poin, sebagainya. Ini kan warnanya juga dimasukin di dalam file KMZ-nya udah. Keterangan ini termasuk nih logo kutip tadi, titik warna merah dan sebagainya. Ini kelihatan konturnya, naik turun naik turun. Kutip kutip, klik. Ini data itu yang tadi. Oke, coba kita lihat file download tadi. Kita pindahin ke sini. Nah, ini dia. Ini hasil KMZ tadi. Jadi kecil ya kan, jadi cuma 36 KB. Jadi ini seperti di zip, KML ini di zip jadi KMZ. Dari kelima ini tadi di zip jadi satu file KMZ. Coba kita hitung dulu. Ini kan jadinya 2,5 MB, tapi setelah di zip jadi 36 KB. Bisa nggak kita buka di archive, open archive? Bukan, bisa. Ada doc KML, ini ada image nih, icon apa ini? Ini icon kutip, icon titik. Ini ikonnya tersimpan di dalam file KMZ-nya. Terus ini file KML aslinya. Kita ekstrak sini. Benar, filenya 2 MB. Filenya 2 MB, dimasukin ke zip tadi, KMZ tadi zip jadi 56 KB, 36 KB. Itu dia. Kita hapus aja ini. Terus kita coba masukin ke QGIS nya. KMZ tadi kita masukin ke QGIS. Ini ada 5, ada line string, poin-poin. Oke. Ini dia. Oke, udah sesuai. Cuma di QGIS dia nggak bisa ngebaca style KMZ, jadinya ya cuma nampilin, nganggapnya sebagai data spasial biasa.
Jadi ikonnya berubah lagi kan, icon random, poin random. Ini kan seharusnya tadi tanda kutip ya, tanda kutip kayak gini nih. Terus poin yang ini jadi warna oranye, tapi ini jadi warna apa, ini warna coklat. Oke, sepertinya begitu penjelasan singkat saya mengenai SAP, ekspor SAP dari QGIS dari QGIS, ekspor SAP ke KML dan KMZ menggunakan QGIS dan Google My Map. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.